hidrat sepeda berasal dari pabrik besi dan aluminium. Karena pabrik besi dan aluminium ini berperan sebagai tayar satu dan berasal dari pertambangan sebagai tayar dua. Lalu yang ketiga ada berasal dari pabrik busa sebagai tayar satu. Lalu pabrik busa berasal dari penghasil busa sebagai tayar 2. Dan yang terakhir ada cat yang berasal dari pabrik cat sebagai tayar 1 dan pabrik cat berasal dari pabrik pigmen sebagai tayar 2. Setelah semua barang-barang dikumpulkan, lalu diproduksilah sebuah sepeda yang diproduksi di pabrik sepeda dan dijual langsung ke retail, lalu bisa melalui distributor, baru ke retail, dan yang terakhir ada distributor, ke wholesaler, lalu ke retail. Seperti itu. Baik. Oke. Davin, ya, nanti terkait dengan komponen spare part-nya ini mungkin tidak usah dicantumkan di sini, Davin. Jadi Davin itu nanti ya ke depannya, kalau ini kan sudah dikumpulkan nggak apa-apa, tapi PPT-nya mungkin bisa nanti diperbaikinya itu ya ketika kalau ujian nanti ya, kalau ujian itu dari pabrik sepeda langsung dia ada di pabrik ini dia tarik garis ke pabrik sepeda. Jadi bukan dari ban ke belakang, bukan, kan kita berbicaranya rantai pasok itu kalau barang itu kan dari hulu ke hilir ya. Sehingga prosesnya itu pabrik ban langsung tarik garis ke pabrik sepeda. Berarti nanti kan pabrik ban ini menghasilkan bannya. Kemudian pabrik karet tarik langsung, nanti di sini menghasilkan di bawahnya aja tulis pedal dan rem gitu ya. Sama halnya sampai dengan ke pabrik cat, berarti nanti masuk ke sini ke pabrik langsung, maka di sininya langsung aja pabrik cat. Nanti kan hasilnya cat gitu ya. Nah, maka pabrik ban, pabrik karet, pabrik besi dan aluminium, busa maupun cat ini menjadi tier 1 tadi yang sudah disampaikan oleh Davin ya. Oke. Nah, kemudian petani karet itu juga panahnya bukan ke belakang tapi maju ke depan. Jadi petani karet inilah yang memberikan raw materialnya ke pabrik ban gitu. Jadi nariknya ke depan ya, bukan ke belakang. Sama ya sampai dengan cat. Sampai dengan cat juga. Saya nggak tahu nih pabrik pigmen itu gimana maksudnya. Pigmen itu yang mengolah ya. Karena cat itu kan ada bahannya. Pigmen itu maksudnya bahan dari cat gitu. Iya, betul. Salah satu komponen dari cat adalah pigmen. Oh, oke. Oh, ngambilnya dari pabrik juga ya. Oke. Berarti masuk itu ya, panahnya bukan keluar ke kiri tapi ke kanan malah ke pabriknya ya. Baik, Bu. Oke. Nah, ini kan dari sisi supplier menuju ke pabrik. Nah, sekarang bagaimana pabrik mengirimkan ke customer? Nah, rata-rata setahu Ibu, kalau pabrik sepeda itu mengirimnya tidak langsung ke retail. Coba dicek lagi. Ya, kalau pabrik sepeda itu biasanya itu langsung ke distributor, dari distributor langsung ke retail, ke toko-toko. Distributor ke retail, udah gitu aja. Ya. Kalau pabrik langsung ke retail itu yang langsung biasanya pengiriman barang untuk jenis-jenis produk yang makanan apalagi yang expire date-nya itu dia lebih cepat basi. Maka pengirimannya itu secara langsung. Kalau sepeda kayaknya enggak gitu. Jadi langsung dari pabrik sepeda ke distributor ke toko. Langsung ke customer. Itu aja, jadi langsung tarik garis 1. Nggak usah 3 kayak gini, ya. Oke ya, David ya. Oke, nanti diperbaiki lagi. Ya. Ya, sama temannya juga yang lain ya. Maksud Ibu jangan memaksakan harus 3. Ketika memang dia dari
pabriknya menuju ke customer ini pendistribusian barangnya hanya satu saja, ya udah satu aja gitu. Jadi kayak misalkan pembuatan ini Bu, saya pembuatan untuk produknya misalkan makanan ya, Indofood ya, mie. Nah, mie itu dari pabrik dia ke distributor, distributor ke retail, retailnya toko-toko sama seperti sepeda tadi, kemudian ke customer. Ya udah berarti dia satu tarik garis aja, nggak usah ke sini, nggak usah ke sini. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh, terima kasih Davin, boleh stop share. Baik, terima kasih kepada Ibu Erna dan teman-teman yang sudah memperhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Yang lainnya sudah betul? Atau sama seperti Davin? Oke, kalau sama seperti Davin, mohon nanti diperbaiki pada saat ujian, buatlah yang baik ya. Kalau sekarang karena sudah masuk, misalkan laporannya, ya udah nggak apa-apa. Ibu nanti kasih nilai, tapi kalau misalkan kalian buat lagi nanti ya, dan ujian harus yang betulnya ya. Nah, hari ini saya akan mengambil tema atau sesuai dengan CPL RPS yang dibuat oleh Bu Yanita, yaitu materinya terkait dengan sistem informasi logistik. Oke, saya izin share ya. Nah, oke. Baik. Sistem informasi logistik. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar apa itu logistik, apa itu manajemen logistik, itu sama saja sebenarnya ya. Ada orang yang mengatakan logistik, ada orang yang mengatakan manajemen logistik gitu ya. Itu apa sih sebenarnya? Bagian dari proses supply chain, berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan. Apa yang dikendalikannya ini tentunya terkait dengan keefektifan dan keefisienan penyimpanan dan aliran barang, pelayanan, serta informasi. Di sini ya, informasi. Terkait dari titik asal hingga konsumsi, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, kita belajar yang namanya sistem informasi manajemen. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen? Sebuah sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin yang mampu memberikan informasi sedemikian rupa untuk menunjang jalannya operasi, jalannya manajemen, hingga fungsi dalam mengambil satu keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, tentunya sistem ini juga menggunakan perangkat keras maupun lunak, ya, software dan hardware. Kalau gitu, sistem informasi manajemen logistik apa, Bu? Nah, sistem informasi manajemen logistik yaitu sistem informasi yang terpadu antara manusia dan komputer berfungsi sebagai pengelolaan persediaan dengan tujuan menyediakan informasi untuk analisa, perencanaan operasional, dan pengendalian dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen di sebuah organisasi. Oke, nah berarti kita lihat sistem informasi logistik tentunya sistem informasi yang terintegrasi di sini katanya terpadu antara manusia dan logistik. Pengadaan barang, ada inventory, ada gudang, ada transportasi dan distribusi. Nah, ini harus dikelola ya dengan sistem informasinya ya. Kalau tidak ditunjang dengan ini, maka supply chain management itu nggak bisa berjalan. Jadi sistem informasi dan teknologi tentunya ya di sini. Nah, kalau kita lihat sekarang, ini
ini data dan informasi. Data ini bagaikan raw material, ya, bahan mentahnya. Nah, apa informasi? Informasi itu adalah barang jadi. Kalau begitu, data yang kita kumpulkan nanti tentu harus data yang akurat, data yang aktual, data yang terkini, sehingga informasinya pun akan memberikan informasi yang terkini. Contoh, ya, misalkan Davin, berapa sih kebutuhan minyak saat ini? Butuh berapa sih pemerintah ini untuk memasak? Kira-kira butuh berapa Davin? Datanya apa yang diperlukan? Ya, data yang diperlukan untuk mengetahui untuk mengetahui informasi bahwa pemerintah harus memutuskan berapa memasok misalkan ya minyak yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Kan perlu ada datanya ya, keputusan itu. Datanya dari mana, Davin? Dari survei yang dilakukan atau dari yang melakukan survei itu pemerintah. Datanya apa kira-kira? Jenis datanya apa? Bisa langsung disebutkan kan? Ya, jenis datanya. Jadi data apa sih yang diperlukan sehingga pemerintah akan memasok sekian dalam per bulannya jumlah minyak yang diperlukan berdasarkan kebutuhan kan? Nah, kebutuhan siapa di sini? Kebutuhan Masyarakat. Berarti datanya adalah data penduduk. Tapi kan penduduk itu banyak ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada balita, ada anak, ada remaja. Tentunya di sini yang disurvei tadi kan berdasarkan survei pada tentunya yang survei ini adalah data yang membutuhkan banyak yaitu keluarga kan. Berapa sih keluarga yang ada saat ini? Itu kan ya. Sehingga ini bisa menjadi data informasi yang nantinya pemerintah memutuskan dari sekian keluarga di daerah ini maka perlu dipasang sekian minyak. Jadi datanya harus akurat, datanya harus benar yang diberikannya. Ketika datanya salah maka informasinya pun akan distorsi salah. Nah, ini harus kita hindari. Ya. Sekali lagi, data ini adalah bahan mentahnya. Informasi ini adalah barang jadinya. Sehingga ketika informasi ini harus tepat, maka datanya pun harus tepat. Seperti itu. Kalau gitu data apa? Data ini berisi fakta yang terkumpul dari satu pengamatan ataupun pengukuran. Nah, kalau informasi itu apa? Informasi ini data yang telah diproses menjadi bentuk nantinya yang mempunyai arti, ya. Sehingga di sini kita dapat mengambil satu tindakan saat ini maupun tindakan ke depannya dalam mengambil satu keputusan. Jadi perlu data. Informasi hanya akan memiliki nilai sepanjang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Sehingga informasi yang didapatkan tentu lebih baik berbanding dengan keputusan tanpa informasi. Saya mau menyetok barang atau misalkan pemerintah mau menyetok barang, ya udahlah. Misalkan 5 juta 5 liter berapa seperti misalkan 2000 liter gitu. Itu kan tanpa diketahui data ya. Berarti hanya feeling saja. Padahal informasi ini sangat diperlukan sehingga keakuratan nanti ini bisa berpengaruh dari data yang diperlukan.
Baik, Ibu lanjutkan ya. Jadi sekali lagi ya, informasi hanya memiliki nilai sepanjang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, sehingga hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan keputusan tanpa adanya informasi. Yang kalau kita melihat ke belakang, informasi ini bisa didapat ketika datanya aktual, terkini. Ya. Agar dapat berguna proses pengambilan keputusannya, maka informasi ini harus aktual, tersedia tepat waktu dan tepat guna. Bayangkan kalau kalian membeli koran, kalau pagi hari membeli koran, mungkin itu sesuatu berita yang sangat ini ya, dulu ya sebelum ada sekarang kan kalian udah punya HP ya, jadi informasi itu bisa lebih cepat. Kalau dulu ya, orang menjual koran itu ketika menjual di pagi hari, mereka itu mungkin harganya bisa lebih besar ya, lebih ini mahal dibanding kalau sudah siang dan sore hari. Karena apa? Beritanya udah nggak akurat lagi di posisinya. Ya. Maka sekali lagi di sini informasi kita dapatkan ketika data yang kita kumpulkan itu memang satu tadi aktual, dua terkini ya, sehingga informasinya tidak menjadi sesuatu yang bias, gitu ya. Ini perlu dipahami. Nah, dalam sistem informasi di sini ya, dijelaskan bahwa sistem informasi ini kan sistem yang berfungsi untuk memproses data menjadi informasi. Ini namanya sistem informasi. Ya, satu sistem yang memproses data menjadi informasi disebut sistem informasi. Nah, dalam memproses datanya di sini memiliki kegunaan utamanya. Satu, dia bisa menghimpun data. Dua, prosesnya dapat melakukan juga perhitungan. Ketiga, juga dapat menggabungkan unsur-unsur data. Kemudian update ya, dan juga memperoleh informasi sebagai outputnya. Ini kegunaan dari sistem informasi. Oke. Nah, contohnya seperti apa sistem informasi itu? Contohnya, satu, misalkan ya, sistem informasi proses transaksi. Ini sistem untuk mengolah data yang tugas utamanya adalah memproses transaksi pada tingkat operasional, sehingga mempunyai input yang berasal baik dari eksternal maupun dari internal. Ya, contoh misalkan proses transaksi di bank, ya perlu tuh ada sistem informasi, ya, transaksi dari awal, orang nabung dan lain-lain, ini kan perlu ya ada transaksi. Maka kalau secara manual sangat sulit sekali, perlu adanya sistem yang tepat. Kemudian sistem informasi untuk manajer. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena manajer ini perlu sekali dia melakukan perencanaan ya sampai dengan pengendalian. Jadi sistem informasi untuk manajer ini diciptakan untuk memberikan informasi yang dapat nanti berguna bagi manajer dalam mengendalikan operasi, membuat strategi perencanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Ya, manajer dapat dengan mudah mengendalikan operasional perusahaan dan organisasi. Juga manajer dapat mengambil keputusan bisnis dengan cepat karena manajer memperoleh informasi yang aktual. Bagian procurement memberikan informasi. Nanti bagian gudang memberikan informasi. Bagian inventory memberikan informasi. Apa saja informasinya? Oke. Ketika kita mau membeli atau mengadakan pengadaan barang itu didapat informasi dari gudang. Ada nggak barangnya tersedia nggak? Sebelumnya ada informasi juga dari bagian produksi. Besok akan memproduksi barang A. Komponennya ada nggak semuanya? Oke. Kita lihat di bagian gudang tersedia nggak data barang-barang tersebut. Kata bagian gudang ini dari sekian barang ada beberapa komponen yang nggak ada. Oke.
Nanti dicek juga di bagian inventory. Iya betul, di sini kosong. Baru ada nanti misalkan besok hari. Oke. Maka di sini dapat menginformasikan dari bagian inventory dengan gudang juga ke bagian procurement. Oke, kalau itu secepatnya pesan kepada supplier. Nah, keputusan itu diambil dari manajer. Manajer memberikan informasi-informasi ini. Oke, kalau begitu diputuskan hari ini kita akan melakukan pemesanan barang. Maka di sini pihak yang sangat memerlukan informasi tidak hanya staff saja, tapi juga manajer yang memang dia betul-betul membuat satu keputusan. Perlukan satu keputusan. Jadi perlu adanya sistem informasi. Nah, apa toolsnya? Nah, toolsnya itu yang sering kita dengar. Kalian pernah dengar namanya SAP, System Application and Processing, SAP. Hampir 80% perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan proses itu, ya, SAP. Nah, bagi kalian yang nanti juga mungkin ya kalau di kami itu ada praktikumnya. Itu mereka memahami bagaimana bisnis proses yang memang tradisional dengan yang modern. Itu terlihat dari proses mereka menggunakan SAP. Jadi bagian procurement, bagian inventory, bagian gudang, semua sudah satu terpadu gitu ya, satu sistem. Jadi ketika kita menginputkan data, ini bisa dilihat, ini data ini harus diperlukan oleh bagian mana, itu sudah bisa terlihat dengan adanya tadi SAP, salah satu toolsnya ya, System Application and Processing. Ini untuk yang sistem informasi untuk manajer. Kalau begitu bagaimana hubungan ya fungsi-fungsi sistem informasi dalam logistik sekarang? Perlu nggak? Ya sangat perlu ya. Makanya diawali kemarin itu kalian belajar yang namanya rantai pasok. Dari satu rantai pasok itu, nanti kalian akan mengetahui kebutuhan datanya apa saja nih yang mengalir. Sehingga di situ informasi apa yang mengalir juga. Itu bisa ketahuan. Kalau kalian tidak belajar dulu apa manajemen rantai pasok, nggak akan tahu datanya apa, siapa para pemainnya. Nah, sekarang kalian sudah tahu. Pemainnya, kemarin ada supplier kita belajar, ada manufaktur, ada distributor, ada sampai dengan ke retail. Di sini informasi apa nih data yang bisa di-share misalkan di sini. Contohkan di sini ya, kita belajar pembelian, kita belajar persediaan, kemudian distribusi. Transaksi yang terolah itu mencakup ada permintaan pembelian. Dari retail ada permintaan pembelian. Nanti distributor juga tahu kebutuhan di retail itu berapa. Kemudian di manufaktur juga sama. Berapa kebutuhan permintaan di tiap distributor. Sehingga perlu berapa yang diproduksi oleh manufaktur nanti produknya. Kan perlu ada ya data tersebut kan gitu ya. Oke. Kemudian tadi permintaan pembelian, pesanan pembelian, produksinya, laporannya juga di sini ya. Sampai dengan permintaan pengangkutannya. Ya, distribusinya. Ini kita bisa ya dalam transaksi ini terolah di SAP. Tahu kapan kita harus mengirimkan nih bagian transporter ini. Ya, kapan jadwalnya, kemana rutenya. Dengan sistem informasi tadi yang dibuat. Nah, kemudian pengendalian operasi. Pengendalian operasionalnya di sini juga diperlukan. Untuk apa? Menggunakan informasi yang ada dalam daftar laporannya. Contoh misalkan, kan kalau misalkan kita nggak ada pengendalian operasional, ya udahlah besok kita pesan berapa, udah 1000 aja deh pesan. By feeling ya. Padahal permintaan setelah kita lihat datanya, misalkan dalam sistem, itu cuma 100 setiap bulannya yang dibutuhkan. Kalau kita memesan sampai 1000, berarti barang kebanyakan. Kalau barang kebanyakan, ya yang dibelinya, maka akan menyebabkan expire. Tidak terpakai nantinya, tidak bisa digunakan. Padahal ini aset yang sudah kita beli.
Maka harus betul-betul ya, dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang betul-betul akurat. Jadi pengendalian operasional bisa dilakukan ya dalam daftar laporan seperti pembelian yang terdahulu, delivery-nya terdahulu, barang yang tidak ada dalam persediaan, itu menjadi pengendalian kita nih. Sehingga kita memproduksi barang itu ya tadi, kalau kebanyakan akhirnya barang menjadi banyak persediaan. Maka dikendalikan. Bagaimana mengendalikannya? Berarti data, ada data pembelian. Dari mana data pembelian kita dapatkan? Baik dari retail ya, sehingga dari retail distributor ini kita mengetahui berapa manufaktur harus memproduksi. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau teknologi komputer itu apa, Bu? Kalau teknologi komputer itu sebagai pendukung. Ya, pendukung dalam sistem informasi. Jadi kalau kalian mau masak gitu ya, kalau kalian mau masak itu kan kita harus tahu tuh inputnya dulu apa nih. Mau masak kue A, ini kita harus tahu dulu apa resepnya itu, bahan-bahannya apa harus tahu. Nah, orang IT ini yang memasaknya supaya masakannya menjadi enak, supaya masakannya bisa lebih cepat gitu ya. Nah, nanti akan mendapatkan kue yang enak. Nah, orang sistem informasi itu harus mengetahui semua alirannya. Orang IT yang memprosesnya. Ya. Jadi kalau kita lihat oh saya misalkan contoh ya di kampus Ibu ya. Awal-awal dengan pandemik itu kan kita masih menggunakan WA saja. Ketika absen, kemudian ketika pembelajaran semua menggunakan WA. Kemudian berkembang saat ini kita menggunakan chatbot gitu ya. Sehingga ketika absen itu kita hanya memanggil saja Iteng kelas daring mulai. Udah langsung tuh. Nanti kalian komen, Iteng hadir saya. Iteng hadir. Udah langsung bisa terakomodir sama si Itengnya. Oh, jadi yang hadir itu ada 20 orang. Nah, kemudian berkembang lagi nih. Kalau gitu jangan hanya absensi dong gitu. Minta lagi ke orang IT, buat dong sekarang bagaimana membuat VL, virtual learning, yang di situ dapat menyimpan data. Yang pertama materi kuliah, kedua rekaman dari hasil pembelajaran, kemudian hasil ujian mahasiswa, semua dibuat ya. Oke, orang IT yang buat. Algoritmanya mereka yang memahami, sehingga membuat keinginannya itu seperti apa nih. Otaknya ya kita, orang logistik. Ya, proses bisnis itu diketahui oleh kita. Tapi bagaimana mengoperasikannya yang dibantu oleh teknologi, biarkan kasih ke orang IT. Jadi kalau kalian, Bu, kalau saya sih sebenarnya bisa, Bu. Saya bisa pemrograman, saya memahami, sebentar. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, jadi sekali lagi ya, di sini orang kita logistik itu akan memahami proses bisnisnya. Tapi orang IT nanti yang membantunya. Bagaimana menciptakan satu sistem itu supaya tadi bisa lebih cepat prosesnya. Ya, bisa nanti diolah sedemikian. Apa sih yang diperlukannya? Oh, tadi saya menambahkan lagi fiturnya supaya bisa begini, supaya bisa begini. Oke, kasih aja ke orang IT. Kecuali kalau kalian nggak bisa, berarti betul-betul mumpuni banget ya. Sudah orang logistik, memahami aktivitas logistik, sekarang punya skill lagi dalam membuat IT-nya nih ya, teknologinya. Itu lebih baik lagi. Tapi kalau enggak, minimal kita mah orang yang lebih tahu nih bisnis prosesnya. Orang TI nggak tahu. Gimana sih kalau aktivitas di gudang itu sebenarnya apa sih? Atau kegiatan e-commerce itu apa sih sebenarnya e-commerce itu? Kita yang tahu, oh e-commerce itu kan perdagangan online. Dari perdagangan online itu, di sini siapa saja para pemainnya, kita harus tahu.
Yang pertama dia ada supplier, ya, yang menyediakan barang. Kedua ada marketplace, warung online-nya, ya, yang menjajakan barangnya. Ketiga ada kurirnya nih, kurir yang membantu dalam gudang dan juga jasa pengirimannya. Ini ada 3 pihak. Kan orang IT belum tentu tahu. Kita yang tahu. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara bekerja ketiganya? Nah, nanti dibantu oleh sistem yang dibuatkan oleh si orang IT. Itu. Seperti itu. Jadi mulai kebayang ya, sistem informasi itu apa ya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Di teknologi komputer merupakan pendukung daripada sistem informasi di mana perubahannya ini sangatlah cepat, ya, sehingga sebaliknya ketika tidak terdukung oleh perkembangan komputer ini maka konsep sistem informasi tentu akan bekerja sangat lambat, ya. Jadi betul-betul perlu dibantu oleh teknologi komputer. Adanya perkembangan perangkat keras, perangkat lunak, dan tentunya metode sistem informasi membuka peluang bagi manajer untuk memiliki sistem yang sesuai dengan keputusan. Hal ini sangat penting terutama bagi manajer bagian logistik yang secara langsung berhadapan dengan pasar dan terus melakukan perubahan ya. Karena posisinya kalau kita tahu memang sangat dinamis sekali ya untuk aktivitas logistik ini. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Belum? Belum ya? Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, contoh ya, ini contoh nih. Bagaimana di sini memaksimalkan fungsi IT dan manajemen logistik. Nah, kalau kalian tahu ya di manufaktur, misalkan di manufaktur, orang akan lebih akan lebih melihat bahwa oh dalam pembuatan misalkan sepatu gitu ya. Mereka akan menyorotinya itu tentu adalah bagian produksinya. Ya. Bagian produksinya. Kenapa? Karena hasil dari manufaktur itu adalah sepatu. Nah, sekarang gudang. Gudang ada kaitan nggak sebenarnya? Oke. Secara tidak langsung gudang sangat berpengaruh juga. Ya, karena di gudang ini sebagai tempat sarana untuk menyimpan raw material maupun finished good. Nah, oleh karena itu, keberadaan gudang hanya sebagai supporting saja. Kalau begitu, kebutuhan IT-nya apa nih yang didapat dari gudang datanya? Tentu terkait dengan stok barang kan. Yang kalian ketahui, oh iya, saya mengetahui stok barang aja dari gudang kan itu. Ya. Padahal IT-nya orang gudang itu bisa dimaksimalkan. Bagaimana memaksimalkannya di sini? Oke, memaksimalkannya di sini satu, bagaimana dari IT yang dibuatnya ya nanti dia juga dapat mengetahui posisi penempatan barang. Ada hubungan nggak posisi penempatan barang bagian gudang ini dengan bagian produksi nanti atau dengan kepentingan perusahaan? Apa kepentingannya? Bisa dijelaskan nggak siapa? Silakan. Silakan, ada yang bisa jawab nggak? Oke, ada yang tahu? Silakan. Ya, coba. Pada manufaktur, sekali lagi ya. Pada perusahaan manufaktur, gudang merupakan sarana tempat penyimpanan barang guna menunjang operasional.
Oleh karena itu, keberadaan gudang hanya sebagai supporting management. Nah, bagian produksi selalu terlihat penting dari bagian gudang. Dalam hal investasi pun, manajemen lebih mengutamakan bagian produksi dibanding bagian gudang. Karena manajemen menganggap bahwa produksi bisnis utama dalam hal manufaktur itu kan berarti produknya, ya. Padahal jika bagian gudang ini memiliki manajemen pergudangan yang handal, maka dia akan memberikan kontribusi yang jauh begitu besarnya kepada pihak manajemen, khususnya dalam IT. Ya, selama fungsi IT ini ya, bagian gudang ini kan kebanyakan hanya memberikan informasinya itu terkait dengan posisi stok dan persediaan barang saja. Padahal bisa kita maksimalkan fungsi IT-nya di bagian gudang, yaitu berkontribusi di bagian IT-nya ini ya, bagaimana mengetahui posisi penempatan barang. Terus apa kaitannya di bagian produksi? Apa kaitannya dengan manajemen? Bisa nggak memberi informasi ke Ibu? Silakan. Ada yang mana? Alifa bisa bantu jawab? Belum pikirkan, Bu. Oke, silakan. Silakan. Yuk. Apa kaitannya mengetahui posisi penempatan barang ya? Bu, saya boleh coba, Bu? Ya, silakan. Ya, boleh. Oke, jadi kaitannya Sate. Jawab. Kaitannya mengetahui posisi penempatan barang dengan manajemen logistik itu kaitannya adalah bagaimana caranya di manajemen gudang itu kita bisa lebih efektif dan efisien dalam proses penyediaan produk begitu, Bu. Jadi ketika kita tahu penempatan barang yang baik, jadi kita bisa memanajemen produk-produk yang akan keluar, produk-produk yang akan masuk dengan efisien dan efektif gitu, Bu. Ya. Oke, bagus. Menambahkan sedikit saja dari Ilham, sehingga dari posisi produk-produk tadi itu bisa lebih cepat dalam pengambilan barangnya nanti, kan gitu ya. Penempatannya barang nanti bisa lebih cepat. Contoh, di gudang itu kita mengenal ada tools-nya namanya WMS, Warehouse Management System. Ya. Bagaimana cara berfungsinya Warehouse Management System ini? Ketika barang masuk, itu kan menggunakan scanner ya, ditembak barangnya gitu ya, ditembak satu-satu di barcode-nya, atau menggunakan QR code gitu ya, QR code. Nah, nanti kan terinput langsung dalam sistem. Ya, kita akan bisa melihat sistem informasinya yaitu barang masuk. Oke, terinput tuh ada berapa barang yang masuk itu. Saya bilang kemarin, kalau gudangnya masih kecil mungkin mengakomodir lah sistemnya juga ya dengan yang masih sederhana. Tapi kalau sudah seperti Limfox yang 12 kali lapangan bola, kan nggak mungkin kan. Terbayang berapa rackingnya di sana. Mungkin rackingnya saja ada mungkin ratusan ya. Belum lagi levelnya. Level itu dalam satu racking, itu kan kita bisa ketinggian 8-10 meter. Sekarang kalau misalkan satu levelnya 2 meter, berarti ada 5 level ketinggiannya. Ada 100, dari 100, 5 level. Berarti 500 penempatan barang.
Kan kebayang ya ketika ada pemesanan order di sini, ada pemesanan, ada order. Ini barang ditempatin di mana ya? Aduh, saya lupa. Kan kebayang. Sedangkan kalau orang logistik jualannya adalah misi kita tepat waktu. Kan kalau rumah sakit itu apa misinya? Ya, misinya bagaimana melayani dari sisi kesehatan kan gitu ya. Tapi kalau orang-orang logistik itu bagaimana barang sampai ya tepat waktu, tepat tempat, tepat lokasinya. Berarti harus tepat waktunya. Sedangkan kita masih mencari-cari barangnya. Nah, karena itulah maka sistem informasi yang dibangun tidak hanya melihat dari sisi operasionalnya saja, produksinya saja. Gudang pun bisa kita maksimalkan sistem informasinya. Kenapa? Karena dari gudang ini kita tidak hanya melihat stok barang aja yang disimpan di gudang. Tapi maksimalkan ya orang IT-nya. Tolong buat bagaimana kita bisa mengetahui posisi penempatan barang. Sehingga kita ketika di scanner itu sudah langsung terlihat, oke, berarti di sini ranking 10 kosong, ranking 12 kosong, di level 2 ranking ini kosong. Jadi barang bisa langsung cepat ditempatkan. Kan gitu kata Ilham tadi. Ya, kata Ilham tadi kan bisa lebih cepat katanya penempatan barang. Begitupun ketika ada order. Nanti kita lihat ordernya barangnya apa saja. Oh ini ada 10 ordernya nih barang. Oke, barang satu ditempatkan di ranking 100 level 2. Barang ini ditempatkan di ranking 99 level 3. Itu udah ketahuan bisa lebih cepat. Sehingga pengambilan barang juga bisa lebih cepat. Nah ini, maka difungsikanlah ya sistem informasi tidak hanya di manufaktur tapi juga terintegrasi dengan bagian gudang. Dan kita bisa memaksimalkan. Posisi barangnya, mana yang baik ataupun rusak, itu bisa kita lihat. Bilang saja ke orang IT-nya, saya menginginkan membuat algoritma nanti tidak hanya melihat stok barang saja, ya dibuatnya di algoritma itu, tapi juga bagaimana dari algoritma itu saya pengen tahu penempatan barangnya di mana. Mana ranking yang kosongnya, mana yang tersedia. Kemudian dari situ juga saya ingin melihat mana barang-barang dari level yang dipesan nanti dalam keadaan rusak maupun dalam keadaan baik. Itu mohon dibuatkan algoritmanya. Kita kasih ke orang IT. Ya, yang nantinya sistem informasi ini bisa dimanfaatkan oleh orang gudang. Minimum stoknya, ya. Dan ini menjadi dasar juga. Oke, barang sudah habis terlihat nih. Sehingga ketika memang sudah stok habis, bagian gudang bisa menginformasikan ke inventory. Inventory bisa menginformasikan ke bagian procurement. Nah ini, mulai paham ya sistem informasi itu ya. Kenapa sistem informasi ini juga sangat penting mendukung dalam manajemen rantai pasok. Ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, saya mau nanya, Bu. Iya. Masalah manajemen logistik ini kan udah dari dulu ya, Bu. Terus juga mungkin di bagian produksi, bagian gudang itu juga udah dari lama. Bahkan sebelum adanya teknologi, udah ada nih, Bu, sistem supply chain yang efektif, efisien. Tapi dulu kan belum ada teknologi, Bu. Gimana caranya orang zaman dulu tuh bisa mengirim produk dengan efektif, efisien, dan cepat? Oke, baik Ilhan. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Bu, bagaimana konsepnya itu, SCM itu kan sudah ada tuh di tahun kemarinnya kita belajar di sejarah. Sudah ada di tahun 1990 konsepnya. Nah, kita kembali lagi bahwa ketika kita belajar logistik diperlakukan secara profesional, itu ketika didukung oleh teknologi komputer. Makanya nggak akan berjalan, Ilhan. Ya, yang namanya manajemen rantai pasok ketika tidak ditunjang oleh teknologi itu nggak bisa berjalan. Jadi tetap saja manual, uncoordinate. Itu terjadi di tahun 1960. 1950-1960. Jadi konsepnya itu sudah ada dari kalau konsep ya. Namun bagaimana bisa berkembang, bisa terlaksana ketika didukung oleh
tadi dilakukan secara profesional 1980 ketika ada teknologi komputer. 1990 itu bisa berjalan ketika sudah dibangun sistem-sistem tadi. Tentunya di sini penunjangnya adalah teknologi komputer, kan manusia dan komputer tadi. Ya. Jadi sekali lagi semangatnya adalah semangat kolaborasi, di dalamnya juga harus didukung oleh teknologi dan sistem informasi. Barulah kita berjalan konsep ini. Kalau tidak, konsepnya saja, namun tetap tidak terintegrasi, maka konsep ini tidak berjalan SCM-nya, karena dia masih masing-masing. Tapi yang bisa dikatakan berjalan itu ketika semuanya sudah melakukan kolaborasi, di dalamnya sudah ada information sharing, di dalamnya juga sudah dilakukan sistem yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Bagaimana Astra membangunkan pabriknya di luar negeri. Ya, di Indonesia aja cabangnya ada 5. Di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat, kemudian di Sulawesi, di mana belum Auto 2000-nya. Agen-agennya belum isinya. Kalau itu tidak terintegrasi, bagaimana kita bisa membangun supply chain management? Gak bisa. Ya, jadi harus ditunjang atau didukung oleh sistem informasi dan teknologi. Baru berjalan konsep tersebut. Itu ya kan ya? Oke, baik Bu, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Boleh, silakan. Ya. Nah, jadi kalau di ibu, anak-anak ibu tuh praktek langsung ya yang SAP ini. Karena hampir semua tadi ibu katakan 80% perusahaan sudah menggunakan SAP. Jadi sudah terbiasa kalian menggunakan fitur-fitur yang memang ada di SAP ini. Ya, baik itu hubungannya dengan internal maupun dengan eksternal perusahaan. Data mana yang kita butuhkan, data ini bisa diinformasikan untuk bagian mana, ini informasi yang didapatkannya apa, seperti itu. Sistemnya sudah langsung terintegrasi dengan tools yang namanya SAP. Oke. Ada yang ditanyakan? Belum ada? Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh nih. Jadi kalau kita harus memahami nih bisnis prosesnya, misalkan perusahaan kurir aja ya. Ini contoh proses bisnis di perusahaan kurir. Nah, dalam prosesnya tentu ini kan harus ada sistem informasi semuanya. Kan kebayang ya, kalau tidak ada berarti ya by telepon lagi. Ya kalau teleponnya diangkat, kalau enggak juga bagaimana ya. Berarti kan masih ini ya. Nah, berarti kan semua harus terhubung nih dengan sistem informasi. Bagaimana kita berhubungan misalkan perusahaan kurir ini dengan marketplace-nya, Shopee, ya, Tokopedia, itu kan ya di sini. Nah, bisnis antaran juga dia ada kerjasama dengan marketplace. Nah, dari marketplace ini kan dia akan menginformasikan, tentu bagian kurir ini adalah bagian untuk mengirimkan barangnya ke customer. Marketplace juga melakukan membuat sistem informasi tentu dengan supplier-suppliernya di sini. Pernah nggak kalian melakukan proses pemesanan barang tiba-tiba dibatalkan? Saya pernah ada pengalaman ya di salah satu inilah ya, saya belanja, kemudian direncanakan 3 hari sampai, pada waktunya harinya yang sudah ditentukan 3 hari tadi, ternyata barangnya tidak ada dan diinformasikan tiba-tiba bahwa suppliernya telat memberikan respon sehingga di cancel barangnya. Nah itu kan semua karena ada sistem informasi. Telat supplier, cancel marketplace. Karena apa? Tidak mau merugikan customer. Sehingga customer bisa memilih lagi mau membeli di tempat mana lagi. Kan gitu ya bagian marketplace. Nah, marketplace pun akan berhubungan dengan bagian kurir-kurirnya untuk menginformasikan atau mengirim barang sampai ke tangan penerimanya, destination-nya. Ini perlu dibangun satu sistem informasi. Kalau enggak nanti gimana? Ya, akan berjalan ini semua.
Nah, sistem informasi dibangun nih. Oke, dari marketplace, apa nih dokumen yang diperlukan? Apa data yang diperlukan? Ya, nanti bagian gudang, apa nih data yang diperlukannya? Ketika sudah ada informasi dari kurir, harus di pick up barangnya apa, jenisnya apa. Ini kan sudah ada informasinya kan, jenis barang yang akan di pick up-nya apa, berapa jumlahnya, dan lain-lain. Maka bagian gudang akan langsung menyiapkan barang-barang tersebut. Ya, ini sudah terakomodir sistemnya gitu ya. Langsung nanti di sini dia proses nih di bagian gudang ini. Dia akan pick up barangnya, kemudian memverifikasi pembayarannya bagaimana, mau COD atau mau pembayaran melalui virtual account atau apa. Nah, dari situ bagaimana hubungannya dengan bagian operasi, bagaimana hubungannya nanti dengan bagian COD-nya, keuangannya. Setelah membayar misalkan customer, terus nanti bagaimana prosesnya dari customer itu, dikirim kemana. Nah, ini kan semuanya kita harus memahami bisnis prosesnya. Kita harus mengetahui data-data apa. Kita akan mengetahui informasi apa. Dibangun sistem informasinya. Itu ya. Oke. Nah, kemudian ini juga sama. Di sini ada customer. Di sini ada customer service. Nah, kan tentunya kalau customer service ya di perusahaan kurir misalkan, perusahaan kurir, kan dia itu melayani khususnya komplain-komplain customer ya. Komplain customer. Contoh lah nanti kalau kalian bekerja di perusahaan kurir ya, di PT Pos misalkan. Kalian ditempatkan di bagian customer service. Salah satu tugas kalian adalah bagaimana kalian mengurus komplain customer. Nah, komplain itu kan didapat dari mana? Bisa melalui email, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain kepada petugas customer service. Ini mendapatkan data akhirnya dari para pelanggan. Berbagai macam komplainnya. Ya. Nah, nanti bagian customer service ini akan menginformasikan data-data dari keluhan pelanggan ini kepada bagian-bagian yang memang sesuai dengan komplainnya tadi. Contoh misalkan, barang saya belum sampai, berarti customer service akan menghubungi bagian antaran, bagian distribusi. Konfirmasi, ini ada beberapa customer untuk pelayanan ini, kapan ini akan diinikan. Kan bisa melihat tuh tracknya ya, dari tracer and trackingnya itu. Oh, barang sudah sampai di mana. Nanti si petugas customer service ini akan menginformasikan kembali kan ke customer ini. Oke Pak, nanti hari ini sampai jam 3 sore, ditunggu saja Pak. Nah, kalau tidak ada, maka akan menghubungi tuh bagian distribusi antaran itu. Kalau keluhannya adalah terkait dengan paketnya, nanti bagian customer service akan menghubungi misalkan bagian SPP, bagian sentral pengolahannya. Ini kenapa? Kok sampai terbalik, ada customer yang diberikan barang salah alamat. Nanti konfirmasi tuh ke bagian gudang. Nah, seperti itu yang terjadi. Mereka menggunakan sistem yang namanya e-pos. Kalau yang di kurir, perusahaan kurir itu. Nah, mungkin kalian nanti praktek magang ataupun di berbagai perusahaan, mungkin Hadi misalkan di Astra. Nah, Hadi nanti terbiasa sistem yang digunakan toolsnya adalah SAP. Ilham, posisinya saya magangnya di PT Pos, Bu. Jadi saya menggunakan toolsnya di sistem informasinya itu e-pos. Oke. Kemudian kalau saya di gudang, Bu, kebetulan. Nah, di gudang itu saya menggunakan WMS, Bu, toolsnya. Oke. Jadi terbiasa. Harus dibangun sistem informasi ini. Ya. Sehingga kalian mengetahui, oh iya, informasi kita dapatkan ini dari data. Maka tadi ya proses pengolahan dari mulai data sampai menjadi informasi itu kalian mengetahui lah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Jadi apakah ada hubungan sistem informasi ini dengan manajemen rantai pasok? Kalau ditanya di ujian nanti, ada hubungan? Ada. Oke. Boleh diberi contoh? Kalau Ibu menyebutkan, berikan contohnya. Bisa kalian berikan contohnya? Seperti ini Bu, izin menjawab. Seperti di Shopee atau marketplace kita bisa melihat bahwa proses pengiriman itu tercatat di sistem informasi sehingga customer bisa melihat proses pengiriman tersebut. Proses pengiriman, tracking and tracer-nya kan gitu ya. Itu salah satunya Shopee. Shopee dia sebagai marketplace.
Shopee juga di situ yang prosesnya melakukan koordinasi dengan supplier ya dari marketplace-nya. Kemudian juga dari Shopee ini sebagai marketplace yang juga dia menghubungi untuk bagian kurirnya ya, untuk jasa pengirimannya sampai dengan ke customer-nya. Siapa para pemainnya? Tadi Teresia mengatakan pemainnya adalah ada supplier, kemudian ada marketplace yaitu Shopee-nya, kemudian ada kurir yang pengirimnya sampai dengan ke customer. Itu para pemainnya. Informasi apa? Nanti Teresia bisa menjelaskan ya. Informasinya supplier itu mendapatkan informasi apa dari marketplace. Marketplace memberikan informasi apa nanti ke bagian pengiriman. Sehingga pengirim ini dari data yang didapat dari marketplace, dia mendapatkan informasi apa dan dia bisa melakukan apa dari informasi itu, mengambil keputusan apa. Kan gitu ya. Kan di sini tuh kan membantu dalam proses perencanaan ya dari sistem informasi ini sampai dengan pengambilan keputusan. Ya. Oke. Ada yang tanya kan? Cukup? Kalau cukup siang ini saya cukupkan materi untuk pertemuan ketiga ini. Mohon maaf minggu hari Senin saya tidak masuk ya karena saya rapat sampai dengan sore. Mungkin kalau bisa jam pengganti, paling ibu itu bisa mengganti di hari Rabu pagi. Kalau tidak ada halangan, kalian Rabu pagi ada kuliah nggak kalian? Ada kelas. Ada kelas ya. Oke. Kalau Selasa kebetulan kita dari Senin sampai Jumat full. Oke. Kalau sebelum ujian biasanya ada minggu tenang nggak? Ada, Bu. Ada minggu tenang. Oke. ada, Bu. Ya udah. Kemarin semester 1 ada sih, Bu. Semester 1 ada. Oke. Ya kalau begitu mudah-mudahan ya. Saya itu memang cuman adanya di Rabu pagi. Kemudian di hari Selasa juga saya biasanya memang ada rapat pimpinan juga. Jadi kesempatannya hanya Rabu pagi aja, tapi kalau kalian memang juga ini sibuk ya, tidak ada jadwalnya, sudah kita ketemu di Senin aja ya. Minggu tenang nanti kita pergunakan untuk tambahannya ya. Itu saja mungkinnya dari